12 kali lebaran, 12 kali puasa, masih tetap di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Asih Ngawi. Nah teman-teman, di video kali ini saya hanya sharing-sharing saja ya, kenapa saya itu bisa lama banget bekerja di Singapura ya. Bayangin teman-teman, 12 kali lebaran, 12 kali puasa, saya masih berada di Singapura ya. Saya masih nyantol di Singapura ya. Memangnya kenapa? Kalau ya kita sendiri tahu ya teman-teman, kalau di Indonesia itu cari kerjaan juga nggak mudah ya. Kita seumpama dapat kerjaan, tapi gaji kita itu rendah sekali, gajinya kecil sekali ya teman-teman. Nah dari situ saya akhirnya memutuskan untuk bekerja di Singapura ya, sampai lama banget. Sebenarnya saya kangen teman-teman ya. Nanti sebentar lagi udah mau lebaran ya. Pastinya sedih banget kalau nggak bisa berkumpul dengan keluarga, nggak bisa berkumpul dengan anak, suami, dan juga orang tua ya. Pastinya sedih banget, tapi ya harus gimana lagi, tetap harus semangat, tetap harus kuat ya. Ya sebenarnya sih saya pengen banget ya di hari raya itu bisa kumpul dengan keluarga saya, pengen merayakan hari raya bersama dengan keluarga tercinta, itu pengen banget teman-teman. Akan tetapi karena saya di sini masih terikat dengan kontrak ya, akhirnya nggak ada pilihan lain, harus menyelesaikan kontrak saya dulu ya teman-teman. Oke, so saya di sini berbagi cerita, berbagi pengalaman kepada teman-teman saya semuanya. Kalau kalian nanti sudah di luar negeri ya, seumpama kalian ada di Singapura, di Hong Kong, di Taiwan, atau dimanapun ya, setiap lebaran ya begini nasibnya jadi seorang anak rantau ya teman-teman. Kita itu di sini jauh dari keluarga, jauh dari anak ya, kita jauh dari orang tua. Kita harus ini ya teman-teman, harus kuat. Di sini kita nggak boleh cengeng ya. Walaupun kita nanti mendengar takbir raya ya nangis sebentar, itu wajar ya, karena kita sendiri juga pasti merindukan suasana seperti itu ya. Buat kalian nanti yang nggak dapat libur ya nggak apa-apa, yang penting dapat amplop merah. Semoga saja teman-teman saya semuanya yang ada di sini nanti dapat ampau ya, ampau hari raya seperti itu. Semoga kita semua di sini diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran ya, bisa finish kontrak, terus bisa pulang ke Indonesia membawa kesuksesan. Itu pesan dari saya. Terus buat teman-teman saya yang masih ada di Indonesia, yang masih menunggu job ya, atau masih proses, tetap semangat, jalanin prosesnya ya, karena proses untuk menuju kesuksesan juga seperti itu. Kalian harus sabar pokoknya ya, karena yang namanya kerja di luar negeri ini nggak mudah, apalagi ini masih di masa pandemi seperti ini. Jadi kalian harus tetap sabar ya. Ingatlah teman-teman, tujuan awal kalian keluar negeri pasti kalian itu ingin mendapatkan kesuksesan ya, pasti kalian ingin merubah nasib ya. Kalau kalian nggak berpikir yang ini apa ya, nggak mempunyai semangat yang kuat, pasti kalian nanti yang ada pasti ragu-ragu, terus nggak ada semangat hidup seperti itu. Kalian harus tetap semangat menggapai impian, menggapai cita-cita. Oke teman-teman, saya doakan semoga kalian mendapatkan majikan yang baik, terus perjalanan kalian ataupun proses kalian itu berjalan dengan lancar ya teman-teman. Saya doakan semoga teman-teman saya semuanya mendapatkan majikan yang baik. Oke, so ini saya masih berada di perantauan ya teman-teman, sampai tahun 2021. Saya masuk pertama kali di Singapura itu di tahun 2005 teman-teman, tapi tahun 2005 itu sampai 2011 itu dalam satu majikan ya di situ. Terus akhirnya saya pulang ke Indonesia. Nah lepas itu saya pergi ke Taiwan 1 tahun. Perjalanan saya itu
maksudnya nggak mulus di Singapura itu 12 tahun, enggak. Saya melewatinya, saya langsung ke Taiwan mencoba ya. Ini saya mencoba mengadu nasib di Taiwan, ternyata di Taiwan nggak beruntung, nasib saya kurang beruntung. Akhirnya di Taiwan saya cuma 1 tahun teman-teman. Akhirnya selepas dari Taiwan 1 tahun, saya balik lagi ke Indonesia 3 bulan, masuk lagi ke Singapura ya. Sampai sekarang ini saya di Singapura. Jadi nasib saya itu setiap lebaran, setiap puasa saya itu berada di perantauan ya, seperti ini ya. Kalau kita berada di perantauan itu kita harus tetap kuat lah ya. Ibaratkan kita itu di sini nggak punya siapa-siapa, kita di sini itu hanya punya teman, kita di sini hanya punya hidup dengan majikan, dengan keluarga majikan, seperti itu. Kalaupun kita nangis ya kita harus tetap ini ya teman-teman, tetap kuat saja, karena yang namanya kita mencari uang, kita bekerja untuk keluarga ya, kita harus tetap tegar ya teman-teman. Yang penting gaji lancar, terus dapat majikan yang baik ya, nggak cerewet, nggak banyak komplain, itu saja sudah dijalanin. Asalkan kita mendapatkan majikan yang baik ya, insya Allah kita bisa finish kontrak ya teman-teman. Ada teman saya itu yang baru datang dari Indonesia ke Singapura, itu kemarin teman saya itu juga curhat sama saya, majikannya itu orang Cina ya. Alhamdulillah majikannya itu mengizinkan untuk sholat, mengizinkan untuk puasa, jadi majikannya itu baik ya. Jadi nggak semua orang Cina itu melarang kita untuk menjalankan sholat, semua itu tergantung pada nasib kita masing-masing ya teman-teman ya. Seperti itu tadi cerita dari saya hari ini ya teman-teman, karena tadi ceritanya saya itu selepas nganterin si bocil, saya itu langsung bikin video ini ya. Teringat karena ini adalah di bulan suci Ramadan dan saya jadinya merasa sedih banget ya. Sebentar lagi mau lebaran, mau hari raya, masih berada di perantauan. Beginilah nasib ya, nasib jadi seorang anak rantau ya, yang harus tetap tegar, harus tetap kuat menjalaninya. Walaupun nanti mendengar takbir raya itu pastinya sedih banget ya teman-teman. Yang senasib dengan saya, ayo komen dong di bawah, gimana perasaan, gimana ya perasaan yang kalian alami, apakah sama dengan yang saya alami, apakah kalian merasa sedih juga seperti itu ya teman-teman. Ini saya berada di taman teman-teman, ini ada di bawah blok, karena ini adalah tadi pagi saya itu nganterin si bocil, jadi lepas nganterin si bocil saya duduk dulu di taman. Nah ini di playground, di belakang saya ini playground ya. Ini di playground, saya duduk di sini sebentar. Nah, sebenarnya ya teman-teman, sedih banget kalau kita itu di setiap hari raya itu nggak bisa kumpul dengan keluarga tercinta. Itu sebenarnya sedih banget ya, karena yang lain itu biasanya pada kumpul ya, semuanya ngumpul dengan keluarga, dengan saudara. Terus kita sendiri masih ada di perantauan, itu pasti rasanya nyesek banget teman-teman. Benar, apa yang saya alami ini adalah 100% fakta ya. Saya itu kadang berpikir, ya Allah sampai kapan saya akan terus begini. Tapi kehidupan ini ya teman-teman, yang namanya kehidupan, yang namanya kebutuhan masih terus berjalan ya. Kita mikirnya ke sana lagi. Kalau kita pikirannya pendek, pasti kita nggak punya semangat hidup seperti itu ya. Kita punya semangat hidup karena kita mempunyai harapan, kita mempunyai keinginan, kita mempunyai sebuah cita-cita ya, seperti itu. Jadi dijalanin aja, karena yang namanya kerja ikut orang juga seperti ini ya teman-teman. Yang namanya kerja ngikut orang harus sabar, harus telaten. Kalau kita nggak sabar, kalau kita nggak telaten, kita nggak akan bisa sukses seperti itu ya teman-teman. Karena yang namanya kesuksesan itu nggak dengan mudah bisa kita raih, nggak dengan mudah bisa kita dapatkan ya. Kita harus bisa melewati rintangannya, bisa melewati cobaannya, seperti itu ya teman-teman. Ya semoga saja buat teman-teman saya semuanya, saya di sini selalu
berharap ya, selalu berdoa agar teman-teman saya semuanya mendapatkan yang terbaik, mendapatkan majikan yang baik kayak gitu ya. Terus saya ucapkan di sini selamat menjalankan ibadah puasa ya. Semoga bisa saya sampai sebulan kayak gitu ya teman-teman. Ya udah ya teman-teman, saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Ya lemes banget karena ya puasa inilah teman-teman, jadinya lemes ya. Oke, ya udah saya akhiri vlog video saya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.